namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tak ada yang lebih abadi daripada kasih seorang ibu. Meski raganya telah beranjak menua, Rustiah tetap kuatkan tekad untuk terus berjuang mencari nafkah. Apalagi putra yang seharusnya bisa jadi tumpuan hidupnya di hari tua, justru telah bertahun-tahun menderita penyakit. Soalnya nggih gadah sakit niku wau. Mboten tega Mbak, ninggal kula nggih mboten tega. Angkon lunga kowe rono-rono ya mboten tega. Pun dadose ki mbake niku wis mati urip tak kon nang omah. Selama 18 tahun terakhir, Rustiah dan Edi Santoso putranya telah menggantungkan hidup dari hasil berdagang aneka mainan tradisional. Agar para pelanggannya memiliki banyak pilihan, mereka menyediakan 5 jenis mainan. Mulai dari otok-otok, ayam-ayaman, timbangan, geretan, sampai itik-itik. Namun kebanyakan pelanggan memang lebih menyukai mainan otok-otok dan ayam-ayaman. Karena itulah mereka pun sengaja membuat keduanya dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk mempermudah pekerjaannya, Santoso sengaja membuat model dari kayu triplex yang dapat ia pergunakan berulang-ulang. Dengan begitu, ketika akan membuat pola, ia tak perlu repot menggambar lagi. Untuk membuat otok-otok, Santoso menggunakan bahan dasar kayu albasia. Bukan kayu baru, melainkan kayu bekas peti buah yang biasa ibunya dapatkan dari kios buah-buahan di Pasar Kragan. Setelah digergaji, permukaan tiap potongan karakter kemudian dirapikan dan dihaluskan dengan amplas. Jika seluruh permukaannya telah rapi, langkah selanjutnya adalah pemberian warna dasar. Ketika muda, Santoso adalah salah satu penjual mainan di sekitar alun-alun Simpang 5 Kota Semarang. Mainan yang ia jual saat itu adalah mainan jadi yang ia beli dari Pasar Johar di Semarang. Namun saat berusia 19 tahun, ia terpaksa berhenti berjualan lantaran mengidap penyakit epilepsi. Niku enjing teng Simpang 5 niku pun bar dasar semerep-semerep kok dawah brek kecil-kecil ngoten niku. Bar niku pun ngantos sak mriki ngoten niku. Karena penyakitnya itulah, Santoso tak pernah mematok target saat membuat mainan. Ia hanya dapat mengerjakan sesuai yang ia mampu. Usai dicat dasar, kayu kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan seperti ini. Kayu memang sebaiknya tidak langsung terkena sinar matahari untuk menghindari cat menggelembung. Sambil menunggu cat mengering, Santoso lantas beralih membuat mainan ayam-ayaman. Berbeda dengan otok-otok, kali ini kayu yang digunakan adalah jenis kayu lapis alias triplek. Proses diawali dengan membuat tatakan yang berfungsi sebagai dasar sekaligus pegangan ayam-ayaman. Dengan teknik yang sama seperti saat membuat karakter pada otok-otok, Santoso kemudian membuat karakter untuk ayam-ayaman. Sesuai nama mainannya, karakter yang digunakan di sini adalah karakter ayam. Damel dolanan niku kula nggih. Napa nggih? Kelas 6 kelas SD. Nggih mboten tesih marai mung kepengin kok karep gawe niki, ajeng gawe niki, ngoten kok dalalane kok nggih saged. Pegangan ayam-ayaman kemudian dibubuhkan cat enamel sebagai warna dasar. Begitu juga dengan karakter kepala ayamnya.
Karakteristik cat enamel yang lebih pekat membuat proses pengeringan memang menjadi sedikit lebih lama. Butuh waktu sekitar 2-3 jam hingga cat kering dengan sempurna. Memasuki langkah berikutnya, tiap-tiap bagian mainan ayam-ayaman kemudian dipoles cat beraneka warna. Penentuan warna yang akan diaplikasikan pada tiap-tiap bagian ini biasanya hanya berdasarkan selera Santoso sendiri. Yang pasti, warna-warna yang menjadi pilihannya adalah warna-warna terang dan cerah. Sebab warna-warna seperti itulah yang biasanya mampu menarik para pelanggan. Kini cat dasar otok-otok sudah mengering. Santoso pun mulai membuat pola tipis untuk menggambarkan bentuk bagian tubuh karakter. Barulah kemudian proses berlanjut dengan pengaplikasian beragam warna. Langkah selanjutnya adalah penegasan bentuk detail dengan menggunakan spidol hitam, seperti bentuk paruh dan juga mata. Demikian halnya pada karakter yang akan menjadi bagian dari mainan otok-otok. Kini proses bergulir pada tahapan perakitan. Dalam setiap set mainan ayam-ayaman, biasanya Santoso menyusun formasi yang terdiri dari 2 ayam betina dan 1 ayam jantan. Masing-masingnya ditandai dengan warna dan bentuk ekor yang berbeda. Kuning mewakili ayam betina dan merah muda untuk ayam jantan. Tiap sayap dan leher ayam kemudian dilubangi. Khusus untuk bagian leher, Santoso membuat 2 lubang di bagian depan dan juga belakang. Hal ini bertujuan agar setiap bagiannya dapat terhubung satu sama lain dan menghasilkan gerakan yang seirama. Lubang bagian depan lalu dipasangi senar. Untuk membentuk badan ayam, bagian sayap terlebih dulu dibubuhi lem, baru kemudian ditempel pada ekor ayam. Dengan begitu tiap bagian dapat melekat dengan tepat dan tidak bergeser ketika dipaku. Pemakuan ini sendiri bertujuan agar mainan menjadi semakin kokoh dan tetap awet. Selanjutnya bagian kepala dikaitkan ke badan ayam yang telah tersusun pada pegangan. Bagian ujung senar yang tersisa kemudian dimasukkan melewati lubang yang berada di bagian tengah pegangan. Badan serta kepala lalu disambung dengan bantuan kawat. Jika ketiga kepala ayam telah terpasang dengan baik, Santoso lantas mulai menguji gerakan yang dihasilkan. Bila gerakannya sudah seirama, barulah ketiga senarnya dikaitkan menjadi satu. Tahap berikutnya adalah memasang pemberat atau bandul yang terbuat dari tanah liat. Biasanya tanah liat ini Santoso pesan dari tetangga yang bekerja di sawah. Namun jika tanah liat belum tersedia, ia menggantinya dengan kelereng. Cara memainkan permainan ini sangatlah mudah. Pegangan cukup digoyang-goyangkan seperti ini hingga bandul berputar. Jika semua ayam sudah dalam posisi mematuk, itu tandanya mainan ayam-ayaman telah siap menemui pelanggannya. Ayam-ayaman merupakan mainan yang terinspirasi dari tingkah laku ayam ketika berebut makanan. Karena terlalu semangat membuat mainan, seringkali Santoso jadi lupa waktu yang berujung pada kelelahan. Padahal hal itu akan membuat penyakit epilepsinya kambuh. Yen kalau ndamel dolanan liyang niku mboten krasa, Mbak. Sing ngertos mak kula. Dadose kula niku bar niku delalah kaya biasa mawon melih. Dadi niku mboten krasa yen aku bareng liyang. Dadi niku nggarap melih. Lah mak kok tan jengkel, kon anu kok ora gelem. Untuk merangkai otok-otok yang pertama dilakukan adalah memasang papan sebagai dasar yang menghubungkan badan karakter dengan kaleng bekas. Selanjutnya, badan karakter diletakkan di bagian tengah pegangan bambu, lalu dipaku ke papan dasar.
Dengan kawat, pegangan bambu kemudian diikatkan pada kaleng. Proses berikutnya adalah membuat alat pengetuk kaleng, berupa bambu yang diserut dan dipotong kecil. Bunyi yang ditimbulkan ketika mainan digerakkan inilah ciri khas dari mainan otok-otok. Tahap berikutnya adalah pemasangan roda dengan bambu sebagai porosnya. Bagian tengah poros roda kemudian dibuat kisi-kisi untuk tempat meletakkan lempengan seng yang dibengkokkan hingga menyentuh ujung bambu. Untuk mempercantik tampilan otok-otok, Santoso melilitkan kertas kado hingga hampir menutupi seluruh permukaan pegangan bambu. Nasib malang yang menimpa Santoso turut mengubah garis hidup Rustiah. Kini hingga usianya yang sudah kian menua, ia masih harus berjuang demi sesuap nasi. Ya, akibat penyakit epilepsi yang dideritanya, Santoso memang sudah tak dapat lagi bekerja terlampau berat. Mau tak mau, kini Rustiah sang ibulah yang setiap harinya harus berkeliling menjajakan mainan. Pun nanten pinten nggih. Pun nanten sekawan wulan niki mangkat mulih ngumbal lek Mbak. Mlaku mboten kuat sikile niki. Pun keju-keju. Sebelum dapat menjangkau becak, Rustiah masih harus berjalan kaki selama 15 menit. Belum lagi ketika harus meninggalkan rumah. Sebagai seorang ibu ada kabut kekhawatiran yang terus menggelayuti batinnya. Ya, penyakit yang Santoso derita hingga kini memang tak kunjung tersembuhkan. Ngeten Mbak, kula yen mangkat kesah. Aku mangkat ling, nggih. Pun ngaten niku. Kula ngaten. Ya Allah Gusti, mugi-mugi anak kula pun kaparingan kimat. Wonten griya mboten wonten kancanipun. Pun wonten tok dadose nang manah niku srek ngaten. Ning nek kintene ajeng mangkat mawon pun gojag-gajag aku mangkat ora ya, aku ora ya. Mboten mangkat kula.